Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi dengerin dan nonton Sudut Dengar Parlemen bareng sama Nadia Kanaya. Mau membahas apa yang lagi rame adalah ganti menteri, ganti kurikulum lah. Gimana baru kemarin kita memahami nih kurikulum merdeka di mana anak-anak harus aktif, berani buat berargumentasi, berpendapat. Sekarang berubah lagi, katanya nanti mau ada ujian nasional lagi, katanya nanti mau ada pembagian dari IPA, IPS maupun bahasa. Nah, kita bahas selengkapnya ya. Sudah ada Dr. Gamal, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKS yang menemani Nadia. Apa kabar, Dokter? Terus semangat. Terus Iya. semangat, memang harus semangat. Terima Gimana kasih. Mbak Nadia, semangat? Semangat dong, Iya. apalagi ditemani sama Dokter Gamal ngomongin soal pendidikan. Wah, ini udah makanan sehari-hari. Ya. Ya. Iya. Tapi sebelum masuk ke itu yang lagi rame, sebelum masuk ke pergantian kurikulum, saya mau mendengar sedikit statement dokter terkait kemarin yang keputusan kalau anak-anak yang bermasalah yang nakal ini dibawa ke barak TNI. Kalau menurut dokter secara singkat aja. Oke, iya. Jadi saya pertama merujuk pada hasil data penelitian ya. Jadi dalam konteks public policy itu setiap ide kebijakan itu kita harus melihat bagaimana data-data ilmiah ya mendukung sebuah ide tersebut ya. Jadi contoh beberapa penelitian yang kami temukan, pertama terbukti tidak efektif. Justru nggak efektif ya? Pendidikan ala militer ya untuk anak-anak. Bahkan di satu penelitian lain menunjukkan artinya tidak ada pengaruh terhadap kontrol yang tidak menggunakan pelatihan bootcamp militer. Bahkan di penelitian lain meningkatkan ya tingkat kejahatan, atau kriminalitas atau mungkin kenakalan sampai angka 6%. Okay. Jadi Youth Endowment Fund, lalu AIC Australia, semua memberikan hasil yang sama. Bahkan di Amerika tahun 80-90 mereka menerapkan pendidikan ala militer tersebut. Tapi ya tahun 2000 dihentikan karena penelitian mereka itu berbiaya tinggi dengan efektivitas yang rendah. Okay. Dan mereka memilih untuk beralih kepada penggunaan konseling yang sifatnya sustainable, jangka panjang, termasuk rekonsiliasi sosial. Jadi merujuk pada data-data penelitian tersebut, saya tidak sepakat ya dengan penggunaan pendidikan ala militer untuk anak-anak. Lalu kedua, ada beberapa logical fallacy yang saya lihat dalam kebijakan tersebut. Misalkan ada statement jika orang tua dan sekolah tidak sanggup lagi mendidik anak, maka akan diantarkan ke militer. Yes. Tidak ada kalimat tidak boleh ya sekolah ataupun orang tua mengatakan sudah tidak sanggup mendidik anak. Ya. Itu adalah sebuah proses jangka panjang yang harus dilakukan. Okay. Nah, jadi I don't think so. Ini adalah sebuah kebijakan yang bagus ya. Okay. Jadi saya ingin bertanya dengan logis dan rasional, apa argumentasi ilmiah ya ataupun fakta data yang memperkuat ya ide terhadap kebijakan tersebut ya, apalagi ketika kita bicara aspek pendidikan itu kita tidak boleh mencoba. Misalkan berbagai instrumen di berbagai negara ketika mereka memformulasi sebuah kebijakan itu untuk melahirkan satu kebijakan, berbicara dengan banyak stakeholder, misalkan negara seperti Australia. Untuk merumuskan dia bicara sama 13.000 masukan masyarakat, barulah sebuah keputusan itu diambil. Nah itu kritik saya yang ketiga. Apakah sudah bicara sama stakeholder? Dan rendah hati dari lubuk hati paling dalam ya, saya berharap kebijakan itu bisa dihentikan, lalu bisa diawali dengan sebuah komunikasi dengan stakeholder, lalu mitigasi semua dampak-dampak negatif yang muncul dari kebijakan tersebut. Oke. Belum membahas soal kurikulumnya nih. Tadi dokter udah menyentil kalau nggak bisa kalau pendidikan itu uji coba karena harus ada sistem yang jelas. Nah tapi kalau kita lihat di kurikulum kita sendiri nih, kayaknya kok pergantiannya begitu cepat. Seolah-olah masyarakat bilang kalau ini ya apa uji coba. Ganti menteri pasti akan ada ganti kurikulum. Benar bahwa tidak bisa dibantah yang ditangkap oleh masyarakat ya, ketika kita ganti menteri maka kita ganti kurikulum. Ya. Banyak faktor dan terbukti kan 94 kita keluar kurikulum, lalu 2004 KBK, 2006 ya KTSP, lalu di 2013 ya K13 termasuk kurikulum merdeka, bahkan juga ada yang ketika darurat pandemi ya. Cukup signifikan ya. Jadi dan yang kedua selain fakta tersebut kita juga
melihat kenapa ini bisa terjadi. Jadi semata-mata menurut saya satu faktornya adalah memang karena regulasi kebijakan kita itu dilahirkan oleh Permendikbudristek atau Permendikdasmen ya, sebagai pondasi yang itu tidak melibatkan DPR. Ya. Lalu yang ketiga, ini semata-mata bukan soal substansi kurikulum, tapi soal tata kelola manajemen pendidikan kita. Yes. Ya. Jadi misalkan kalau kita lihat di beberapa negara lain ya, misal di Australia dia punya acara namanya itu adalah organisasi yang dibentuk pemerintah ya untuk mendrive sebuah kurikulum ya. Sehingga ketika misalkan mereka 2015 membuat kurikulum, mereka baru melakukan evaluasi di tahun 2020 sampai 2022 dan ada satu kesepakatan bahwa tidak boleh dirubah sampai proses evaluasi selesai dilakukan. Bahkan ketika mau merubah ya, mereka harus berbicara dengan Education Council yang itu terdiri dari 9 menteri dari 9 negara bagian. Ada beberapa aspek di sini dan dampaknya apa sih? Signifikan sebetulnya. Satu, kebayang nggak kalau misalkan kurikulum dirubah? Apa yang terjadi? Harus melatih guru. 5,3 juta guru ya. Di Indonesia harus dapat pelatihan. Ada satu kajian, satu pelatihan guru butuh 2,6 juta kurang lebih. Ya, kebayang biaya yang harus di-spend ketika sebuah kurikulum dilahirkan. Jadi satu, ada biaya yang tinggi termasuk proses adaptasi guru. Itu problem yang pertama, high cost ya. Lalu kedua, proses pendidikan yang tidak stabil dan persisten. Ini juga memberikan sebuah dampak. Saya ambil contoh case 2013, kurikulum K13 keluar 2014 karena dianggap belum siap oleh pemerintah dikembalikan ke kurikulum yang sebelumnya. Apa yang terjadi? Akhirnya itu menjadikan problem. Akhirnya sekolah bahkan datanya di angka 60% lebih ya, SD dan 80%. SMP tidak bisa mendapatkan buku karena dianggap awalnya belum siap. Kurikulum yang baru diminta kembali ke kurikulum yang lama, tapi buku-buku kurikulum yang lama sudah tidak ada. Tiga, juga stabilitas ya untuk proses pendidikan kita. Dan apa solusinya sekarang? Betul kan ya? Kita perlu membangun stabilitas kurikulum karena harus kita sesuaikan dengan RP, rencana pemerintah jangka panjang ya. Contohnya ya, kita harus buat sampai 2040 misalkan, 2045. Kedua, yang tidak kalah penting itu adalah dari aspek efisiensi tadi. Kalau kurikulum jangka panjang, misalkan kita bisa buat pembiayaan multi year. 14 triliun digunakan untuk pelatihan guru selama 4 tahun ke depan. Tentu itu akan membantu fiskal kita menjadi lebih baik dalam konteks pendidikan ya. Dan yang ketiga, saya pikir kita bisa menghadirkan satu solusi, misalkan dibuat satu National Education Framework misalkan ya. Jadi bagaimana kerangka pendidikan nasional bisa didesain yang itu ada regulasi yang kita buat supaya tidak ganti rezim, tidak ganti kurikulum. Misalkan ada satu entitas yang dibentuk ya, yang dia memang fokus untuk membuat kurikulum. Sehingga pergantian menteri tidak lagi sekedar rebranding kurikulum ya. Sebenarnya masih banyak pertanyaannya, tapi udah dijawab kayaknya sama Dokter Gamal di awal ya. Tapi dengan yang sudah disampaikan Dokter Gamal, artinya Indonesia ini butuh banget yang namanya desain secara besar. Gimana nih arah pendidikan di Indonesia? Ya kan? Kita bahas ya nanti di segmen kedua, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Balik lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Dokter Gamal yang menemani Nadia ngomongin soal pendidikan. Kalau tadi dokter menjelaskan panjang sekali bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia ya. Artinya kita tuh sebenarnya butuh yang tadi dokter sampaikan, satu bentuk kerangka besar yang memang itu paten gitu untuk dijalankan dengan periode bukan yang selama menteri itu berjalan, tapi memang sesuai dalam jangka yang cukup panjang. Dan evaluasi selama ini juga belum ada yang kayak kurikulum Merdeka kemarin contohnya nih. Kapan evaluasi yang diberikan jangka waktunya? Karena ini baru 4 tahun berjalan kurikulum Merdeka, tapi sudah mau digantikan. Tadi mau melanjutkan dulu soal kenapa masih gantung kalau menurut dokter. Kalau kita lihat data-data Kemendikbudristek misal tahun 2021 itu mengatakan 62% guru bingung ketika ada perubahan kurikulum. Lalu di laporan RISE juga mengatakan 70% guru mereka
merasa seharusnya perubahan kurikulum itu bertahap. Yes, Ya. setuju. Lalu masuk ke pertanyaan Mbak Nadia tadi. Pertama saya ingin memberikan satu justifikasi juga. Artinya sekarang belum ada perubahan kurikulum, betul kan? Belum ada perubahan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Iya. Gitu. Itu ingin saya clear supaya masyarakat tidak melakukan justifikasi lain bahwa saat ini pun menteri melakukan sebuah perubahan. Oke. Gitu. Nah, sehingga satu harus ada framework ya. Lalu yang framework ini didukung oleh satu entitas yang kuat dan yang ketiga ada legal standing yang menguatkan. Nah, Jadi di beberapa negara begitu. Misalkan di Finlandia itu clear tidak boleh ada perubahan sampai satu cohort itu selesai. Nah, ini menjadi satu poin yang penting saya pikir. Nah, Oke. artinya kita sekarang harus mulai membuat satu desain. Kita kick off tahun 2025 let's say ya. Dan ini momentum yang bagus karena kita akan revisi Undang-Undang Sisdiknas sampai let's say 20 tahun ke depan ada satu desain yang kita buat untuk mewujudkan Indonesia Emas let's say dan lain sebagainya dan didukung tadi kesepakatan bersama organisasi dan ini melibatkan berbagai stakeholder. Kalau yang soal kerangka besarnya itu berarti setuju dong kita memang membutuhkan Oh itu. yes, exactly, absolutely ya. Jadi kita bicara masalah pendidikan kita, satu masalah literasi ya. Sekarang itu kondisi kita sangat memprihatinkan sekali ya. Jadi laporan misal the world most literate country kita peringkat 60 dari 61 negara. Ya, lalu bahkan UNESCO mengatakan hanya 1 dari 1000 anak Indonesia yang punya minat baca. Ya, bahkan PISA juga. ya. Kita berada di peringkat yang urutan bawah ya dalam konteks tersebut. Dan ada yang menarik, Mbak. Ada satu penelitian begini, dia memproyeksikan kalau percepatan kemajuan literasi kita seperti sekarang, ya maka kita butuh sampai 2089 untuk menyamai rata-rata negara OECD untuk kemampuan literasinya. Nah sekarang pertanyaannya apa framework yang tepat kan untuk melakukan akselerasi pendidikan di Indonesia ya? Pertama kita kembali ke tujuan pendidikan kan. Yes. Kalau kita lihat di undang-undang itu clear ya bagaimana kita mencetak manusia ya yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, mandiri dan demokratis serta bertanggung jawab. Lalu kedua kita harus memperkuat aspek itu literasi, numerasi. Bahkan numerasi kita pun tertinggal. Jadi kalau dilihat ada satu penelitian namanya AFLS, dia mereview kemampuan numerasi anak Indonesia. Jadi diikuti mulai kelas 1 sampai kelas 12 ya. Oke. Ternyata 12 tahun anak-anak kita belajar, kemampuan numerasinya itu hanya meningkat dari 25% ke 37%. Ya, artinya 12 tahun, artinya penambahan jenjang pendidikan tidak meningkatkan kemampuan numerasi secara signifikan. Nah, literasi numerasi ini foundational skill. Jadi bagaimana desain kurikulum kita tadi mewujudkan tujuan pendidikan, lalu kedua adalah memperkuat aspek literasi numerasi, termasuk yang ketiga itu kalau kita lihat filosofi pendidikan ya, Ki Hajar Dewantara itu apa tujuan pendidikan? Oke. Itu sebetulnya kan adalah bagaimana ya kita bisa mewujudkan ya manusia yang selamat dan bahagia. Dan yang keempat, saya pikir kita harus melakukan, dan kenapa saya juga melihat bahwa perubahan kurikulum itu sebetulnya penting pada aspek ini. Perlu dilakukan. Kita kan bukan berarti tidak merubah kurikulum sama sekali, tapi adaptasi itu penting karena sekarang terjadi perubahan yang sangat cepat. Kelima menurut saya tidak kalah penting adalah growth mindset. Ada penelitian begini, anak Indonesia ditanya, apakah kalian setuju atau tidak setuju bahwa kecerdasan tidak bisa diubah? Setuju nggak menurut dia? Kecerdasan Biar tidak bisa. segantian saya yang tanya juga ya. Oke, boleh. Kalau kecerdasan tidak bisa dirubah? Iya, setuju nggak? Enggak setuju. Oke, good. Nah, masalahnya Pak, 70% lebih anak Indonesia ya, mereka tidak setuju. Mereka setuju bahwa kecerdasan tidak bisa diubah. Oke. Itu namanya fixed mindset. Fixed mindset berpikir intelligence static. Growth mindset berpikir kecerdasan bisa diubah. Oke. Ya kan? Berarti dia berpikir intelligence can be changed. Ini sederhana tapi akan menghantarkan pada sebuah kepribadian yang menghambat pengembangan diri ke depan. Contoh ya, kalau kita lihat misalnya Alibaba, Jack Ma, kenapa bisa growth seperti itu? Tahun 99 saya lihat video pitch-nya Alibaba ketika dia cari pendanaan. Apa yang dia katakan? Alibaba nggak akan tumbuh kalau kita berangkat kantor jam 8, pulang jam 4:30. Oke. Jadi kita harus punya hardworking spirit seperti di Silicon Oke, Valley. hardworking spirit teman-teman, jangan pulang kalau jam 5, oke? Yes, oke, good point ya. Satu teladan lebih baik daripada 1000 ucapan ya. Jadi kebayang dari poin-poin itu. Artinya kita punya banyak PR pendidikan tapi saya yakin optimis, Pak. Oke. Saya yakin optimis ya, Pak Abdul Mukti ya, Prof Brian. Dalam 6 bulan saya berinteraksi dengan yang bersangkutan. Beliau saya lihat punya satu foundational berpikir yang kuat. Tapi sebenarnya tadi kan dokter juga men-spill kalau ini tuh terlalu cepat kalau perubahannya untuk sekarang ini gitu. Iya. Tadi dokter juga menyampaikan kalau ya
kurikulumnya memang perlu ada perubahan karena adaptasi dengan kondisi saat Oke, ini. Tapi baik. kan bisa aja kalau kurikulumnya tetap pakem, cuman kita bisa disesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Kayak tadi mungkin tetap menggunakan kurikulum lama tapi kita tambahin soal AI, coding kan juga tidak masalah. Good, ya. Tapi nanti Dok jawabnya, Oke. karena udah di kode sama Mbak Inggar Dok, ini mbaknya Oke, ya. iya, Kita silakan. break sejenak ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Dr. Gamal. Ngomongin pendidikan, kurikulum berubah nih, setiap ganti menteri ganti kurikulum. Tapi bisa nggak sih kalau dokter tadi bilang perubahan kurikulum itu perlu karena buat mengadaptasi dengan penambahan mungkin kayak teknologi dan yang lainnya, kondisi sekarang yang berkembang. Tapi bisa juga nggak sih kalau seandainya kurikulumnya tetap sama, bisa lah ditambahin yang minor-minor itu untuk disesuaikan. Ini solusi bagus. Terima Propose kasih, Dokter. Mbak Nadia, dan itu bisa kita implementasi pada era sekarang. Sesuai. Jadi misalnya sekarang lagi tren deep learning kan. Jadi di global tuh lagi mengarah ke deep learning dan itu Oke. diangkat oleh Pak Menteri saat ini. Iya, Intinya kita beralih dari hafalan ke penalaran, pemahaman konsep, penerapan begitu. Yes. Dan laporan dari UNESCO ya GM report ya dan World Bank itu World Bank tahun 2022 mengatakan bahwa penerapan efektivitas deep learning itu bukan semata-mata soal isi kurikulum ini yang menarik. Ya. Tapi soal kapasitas guru, kemudian soal culture, Masuk, culture yang termasuk sangat di situ. suportif. Lalu yang ketiga rasio guru dan murid, dan yang keempat adalah waktu belajar. Oke. Nah, saya pikir ini solusi. Jadi kita sebetulnya saat ini memungkinkan untuk tetap menerapkan kurikulum merdeka, Ya. ya misalkan, lalu dengan melakukan konteks penerapan pendidikannya dengan deep learning Oke. sebagai adaptasi terhadap perubahan global dengan harapan ya bahkan kalau kita lihat ya saat ini memang dari survei terakhir itu sekitar 43%, hanya 43% guru yang mereka merasa percaya diri tentang deep learning. Artinya yang harus kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan kapasitas guru, lalu Yes. tadi waktu belajar anak, lingkungan yang sangat suportif, termasuk bagaimana rasio guru dan murid tadi ya, iya. itu bisa tingkatkan ya. Sehingga dengan demikian saya pikir itu menjadi solusi ke depan. Jadi bagaimana satu kurikulum jangka panjang tapi memberikan ruang-ruang untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan yang ada. Oke, berarti dengan konsep deep learning ini sebenarnya Indonesia sudah siap atau belum? Deep learning itu adalah bagian dari metodologi proses pembelajaran Oke. ya, sehingga dalam konteks ini kita memungkinkan menerapkan AI, coding, deep learning tanpa melakukan sebuah perubahan kurikulum yang Kurikulumnya, besar. oke. Nah, jadi saya yakin optimis ya itu menjadi solusi kita ke depan. Nah, dengan kita fokus memperkuat apa? Aspek kapasitas kualitas guru kita hari ini, kesejahteraan guru kita hari ini, karena datanya sangat memprihatinkan sekali ya. Jadi 1 dari 5 ya guru honorer penghasilan di bawah 500.000, bahkan 13% guru penghasilan di bawah 500.000. Kemudian masih banyak juga guru ya penghasilan di bawah 2 juta. Oke. Bahkan profesi yang paling banyak terjerat pinjol adalah guru. Artinya banyak aspek yang bisa diimprove dalam sisi pendidikan tanpa melakukan ya adjusting terhadap kurikulum yang ada. Jadi kalau tadi dokter udah bilang soal guru yang harus disesuaikan dulu kompetensinya dan yang lain-lainnya. Sedangkan permasalahan yang kita lihat kalau di Indonesia, pemerataan guru itu juga masih bermasalah. Kemudian ada sekolah yang membutuhkan guru kalau seandainya ini tantangannya adalah kalau seandainya nanti benar-benar kurikulumnya berubah. dan kembali ke yang dulu kayak ada bahasa, kemudian ada IPA, IPS, berarti kan kompetensinya juga ini kan harus ada spesifikasi kembali. Problematika tracking itu kita bicara pros dan cons-nya ya. Cons-nya adalah tracking tadi atau streaming ya atau mengarahkan penjurusan ya siswa di senior high school itu punya beberapa dampak negatif. Oke. Pertama adalah meningkatnya kesenjangan siswa. Mohon maaf sekali contoh di masyarakat kita merasa kalau masuk IPA dianggap lebih Pintar. mampu ya dibandingkan IPS misalkan atau bahasa contoh. Lalu kedua ada juga penelitian apa penyebabnya, kenapa tracking itu meningkatkan kesenjangan selain tadi ya faktor yang
merasa mampu ditarik ke IPA misalkan ya. Yang kedua adalah ternyata ada mata pelajaran di IPA yang itu ternyata meningkatkan kemampuan kecerdasan. Misalkan anak-anak belajar matematika, fisika, itu melatih kemampuan kognitif dan meningkatkan kecerdasan anak ya. Ketika anak-anak misalkan di humaniora atau dia di sosial, dia minim dengan mata pelajaran yang akhirnya sebetulnya mampu meningkatkan kemampuan, itu tentu akan memperbesar gap yang ada. Tapi juga ada penelitian lain yang pros atau mendukung terhadap kebijakan pendidikan menggunakan jalur IPA IPS ya. Satu, anak mengenal bakatnya lebih awal. Iya. Sehingga dia bisa fokus pada mata pelajaran yang dia minati dan dia kuasai, sehingga dia bisa menentukan jurusan dia kuliah lebih awal. Dia bisa mempersiapkan lebih baik, ketika kuliah pun dia bisa lulus tepat waktu dan bisa bekerja lebih baik. Tapi ada fakta yang menyakitkan ya. Laporan dari ICCN, 87% mahasiswa di Indonesia salah jurusan. Dan 70,7% orang bekerja tidak sesuai dengan pendidikannya. Oke. Ya, jadi artinya apa? Yang harus kita mitigasi. Pertama, ketika menerapkan lagi penjurusan IPA IPS, maka kita harus membuat sebuah kebijakan untuk meminimalisir gap. Kan satu penelitian lain, mereka merekomendasikan untuk non-tracking. Kan dia mengatakan begini, penurunan kemampuan anak yang lebih tinggi itu sedikit terjadi penurunannya, tetapi akhirnya mampu meningkatkan kemampuan rata-rata secara signifikan. Maksud saya, apakah kita mau push the best, ya the best, the brightest sons and daughters of Indonesia, kebijakan-kebijakan yang push anak-anak terbaik, atau kebijakan yang fokusnya equity. Oke. Ya, tapi itu memang pilihan. Oke. Saat pemerintah mengambil kebijakan untuk push anak-anak terbaik, maka senang tidak senang kita akan agak sacrifice. Karena ada sumber daya, kategorisasi kan. Anak yang kemampuannya tinggi dikumpulkan misalkan ya. Ini sudah saya sampaikan kepada Pak Menteri secara langsung bahwa ketika kebijakan IPA IPS diambil, maka kami berharap ada kebijakan mitigasi untuk meminimalisir gap ya yang akan mungkin muncul akibat kebijakan IPA IPS bahasa. Dan tetap ya bagaimana kita mampu tadi memperbaiki, menghapus paradigma Soal anak IPA, jauh lebih IPS dan pintar. bahasa. Oke. Tanpa ada IPA IPS penjurusan katakanlah itu akan peningkatannya jauh lebih bisa bagus banyak gitu secara rata-rata. Tapi di sini kalau kita lihat Presiden Pak Prabowo bahkan juga ingin membuat sekolah yang mengkhususkan yang dibidik adalah anak-anak yang memang nantinya ditujukan untuk menjadi generasi-generasi pemimpin. Ada sekolah Garuda, di situ juga nanti ada sekolah rakyat. Nah, kalau penjurusan yang kecil aja menurut dokter itu akan mempertinggi gap. Bagaimana dengan sekolah ini? Oke, good point. Jadi sekolah Garuda ini kan memang kalau kita lihat ya, tujuannya fokus pada SDM unggul agar bisa studi ke luar negeri. Oke. Dan yang tidak kalah penting tadi sasarannya siswa berprestasi. Nah, resikonya apa tadi? Eksklusivitas itu muncul. Yes. Lalu kedua, duplikasi SMA unggulan lain termasuk fragmentasi ya. Nah, kalau kita compare sekolah rakyat kan paradigmanya berbeda. Pendidikan bagi anak yang prasejahtera, putus sekolah, lalu bagaimana anak keluarga miskin dari putus sekolah menjadi sasaran, termasuk ini juga duplikasi program Kemendikdasmen ya, PKBM, termasuk ada stigmatisasi dan keberlanjutan. Ya, jadi tentu kebijakan ini lahir yang menjadi poin adalah begini. Apakah kita mau investasi 2 triliun untuk membuat sekolah Garuda? Jadi ya, atau 1,2 T setelah efisiensi let's say. Atau kita mau alokasikan itu untuk misalkan memperbaiki sekolah yang tidak punya lab IPA. Ya. Atau kita bisa gunakan untuk meningkatkan kapasitas guru ya. Nah, itu di situ memang, tetapi di sisi lain ya tentu pasti kebijakan ini sudah ditelaah ya dengan pros cons-nya. Tinggal bagaimana kita mampu memberikan ya, memastikan outcome bisa tercapai tanpa meninggalkan ya sekolah-sekolah yang normal. Karena ketika saya diskusi dengan Kedutaan Besar Australia misalkan, mereka punya skema ini. Jadi di Australia itu siswa masuk ke sekolah negeri, sekolah-sekolah swasta relatif mahal. Ya, anak-anak yang dari keluarga mampu mereka banyak memilih sekolah swasta. Tapi yang menarik, sekolah negeri pun ada sekolah negeri yang unggulan, satu begitu misalkan, yang itu mengumpulkan anak dari wilayah tersebut yang paling pintar. Mereka dikirim ke sekolah
unggulan. Kebijakan itu juga dilakukan di berbagai negara lain ya. Nah, artinya kita yakin, optimis, berharap ya bagaimana kebijakan ini mampu ya melahirkan dari the brightest ya sons and daughter of Indonesia yang kemudian nanti bisa kita harapkan menjadi leader di kemudian hari, dengan harapan tadi tidak melupakan sekolah normal ya atau yang pada umumnya SMA SMA, dengan tetap memberikan investasi anggaran yang besar untuk meningkatkan kemampuan sekolah rata-rata. Ini kembali ke pilihan kita. Ingin mengembangkan sekolah unggulan atau menginvestasikan dana untuk memberikan peningkatan secara merata. Ya semoga pemerintah memiliki anggaran yang begitu besar jadi bisa memeratakan, mau di sekolah unggulan di Garuda maupun yang di sekolah rakyat pun bisa menghasilkan generasi-generasi unggul buat Indonesia emas ataupun Indonesia yang jauh nanti ke depan ya kan. Calon-calon pemimpin bangsa. Terima kasih Dokter Gamal yang sudah meluangkan waktu cepat ya. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Dokter Gamal harus sering-sering main ke Sudut Dengar Parlemen ya, karena tema pendidikan begitu banyak dokter. Kita nanti akan bahas, oke? Oke, ya. Terima kasih dokter ya. Terima kasih Mbak Nadia. May I give the closing? Oke, boleh, statement? Of course. Iya. Terima kasih Mbak Nadia dan teman-teman semua. Mungkin pesan saya buat anak-anak Indonesia ya. Pertama, study hard, work hard in silence, and let your success and impact be your noise. Belajar keraslah, bekerja keraslah dalam sunyi, dan biarkan keberhasilan menjadi bisingmu. Dan untuk guru-guru di Indonesia, saya ingin mengatakan satu hal. Satu orang hebat bisa menghasilkan banyak karya. Tapi satu guru hebat bisa menghasilkan banyak orang hebat. Ya. Wow. Terakhir Mbak. Iya, ikan hiu muter-muter, see you later. Oke, ikan hiu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Gamal nggak janjian sama saya, tahu gitu saya nyiapin pantun juga. Oke deh, thank you ya yang sudah nonton Sudut Dengar Parlemen episode kali ini. Deep learningnya udah dimulai, jadi semuanya boleh mencoba deep learning. Dimulai dari Dokter Gamal nih di hari ini di Sudut Dengar Parlemen. Akhir kata Nadia Kana ya, Dokter Gamal dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai ketemu di Sudut Dengar Parlemen selanjutnya. Bye.